Dan gambar-gambar ini bukan hanya pintu masuk ke dunia bawah, sekaligus alatnya untuk memanipulasi orang. Karena anak-anak belum dewasa, mereka biasanya paling mudah dihasut. Setelah mendengar kabar ini, Eddie segera menghapus cadangan di komputernya. Ia pikir ia sudah aman. Namun, saat ia sampai di loteng, ia melihat kotak berisi kaset video itu muncul lagi secara misterius di depannya. Dan di dalamnya ternyata ada kaset video tambahan. Saat dia hendak menontonnya, wakil kepala polisi meneleponnya. Meskipun Eddie tidak lagi menyelidiki kasus-kasus ini, dia tetap memberitahu wakil kepala polisi tentang apa yang dia temukan. Ternyata wakil kepala polisi menemukan hubungan di antara beberapa keluarga itu, yaitu mereka semua pernah berada di tempat terjadinya pembunuhan itu pernah dihuni. Jika beberapa alamat ini dihubungkan, kau akan mengerti. Dan yang lebih mengerikan adalah, mereka semua, seperti Eddie, pernah melarikan diri dari rumah berhantu itu. Tapi pada akhirnya, tragedi itu tetap terjadi. Hasil ini membuat Eddie gemetar ketakutan. Ia perlahan membuka gulungan kaset video baru itu. Sekarang akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata anak-anak yang hilang itu dikendalikan oleh dewa jahat itu. Dan mereka semua akhirnya membunuh keluarga mereka sendiri. Saat itu, Eddie tiba-tiba merasa pusing. Ia menatap kopi yang dibawakan putrinya di atas meja. Dan akhirnya memahami semuanya. Ketika ia sadar kembali, istri dan putranya telah diikat. Tapi sekarang sudah terlambat. Jangan khawatir, ayah. Aku akan membuatmu terkenal lagi. Akhirnya, gadis itu memegang kamera video di satu tangan. Dan kapak di tangan lainnya. Tak lama, setiap sudut ruangan dipenuhi darah. Saat gambar keluarga Eddie yang terbunuh terekam di kotak kardus, 5 anak lainnya yang terhasut juga muncul dalam rekaman. Dan dewa jahat yang mengerikan itu akhirnya muncul. Ia menggendong gadis kecil itu perlahan masuk ke dalam rekaman. Akhirnya menghilang dalam kegelapan. Filmnya pun berakhir di sana.